Walladzina yutawaffawna minkum, dan orang-orang, maksudnya ini para suami, yutawaffawna minkum, yang mereka itu diwafatkan atau meninggal, minkum di antara kalian, wa yazaruna azwaja, dan mereka meninggalkan istri-istri mereka. Yatarabbasna bi anfusihinna, hendaknya para istri menunggu menahan bi anfusihinna terhadap diri mereka untuk tidak menikah lagi. Arba'ata ashhuri wa ashra, nunggu selama 4 bulan. Ashhur, arba'ata ashhur 4 bulan, wa ashra, dan 10 hari atau 10 malam. 4 bulan 10 hari. Fa'idha balagna ajalahunna, maka apabila balagna, mereka telah sampai atau berakhir, ajalahunna, masa menunggu mereka, masa iddah itu, masa menunggu. Fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa alaikum atas kalian, ya, orang-orang tua, fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf, dalam apa fa'alna yang mereka lakukan, fi anfusihinna terhadap diri mereka, bil ma'ruf, dengan cara yang baik sesuai dengan syariat. Yang baik itu maksudnya sesuai dengan syariat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui, khabir bima ta'malun, terhadap apa yang kalian lakukan. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaknya istri-istri itu menunggu 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah sampai berakhir iddah mereka, sudah sampai 4 bulan 10 hari, maka tidak ada dosa bagi kamu, ya, mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Istri yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan tidak hamil, maka harus menunggu masa iddah selama 4 bulan 10 hari tanpa kawin, ya, untuk melihat kondisi rahimnya dan pernyataan bela sungkawa atas meninggalnya sang suami. Apabila masa iddah telah berakhir, maka kalian ataupun para wali boleh membiarkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, ya, sampai akhir masa iddah. Sebaiknya ia tidak boleh melakukan pekerjaan yang dilarang oleh agama. Allah Maha tahu segala rahasia kalian, Maha mengetahui apa yang kalian lakukan untuk diperhitungkan, ya. Jadi dengan tidak keluar dari rumah suaminya, tidak berhias, tidak menikah, ya. Jadi dalam ayat ini itu artinya diwajibkan si istri itu berihdat, tabung selama masa iddah, karena ditinggal wafat suaminya, ya, tidak karena perceraian dan tidak karena perpisahan lain. Dengan yang hamil, ditaksis untuk yang hamil, yakni wanita yang ditinggal wafat suaminya, jika ia hamil maka iddahnya sampai melahirkan. Jadi kalau hamil, iddahnya masa tunggunya sampai melahirkan. Menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari itu adalah bagi wanita yang merdeka, ya. Adapun bagi yang budak, maka iddahnya separuhnya, yaitu 2 bulan 5 hari. Separuhnya itu untuk budak. Wala junaha alaikum fima arrabtum bihi min khitbatin nisa. Wala junaha alaikum, dan tidak ada dosa bagi kalian, fima arrabtum, ya, dalam apa arradum kalian isyaratkan, bihi dengannya, min khitbatin nisa, dari meminang wanita-wanita yang ditinggal mati suaminya. Au aknantum, atau kalian menyembunyikan niat menikahi mereka, fi anfusikum, di dalam hati, cukup dalam hati kalian, ya. Alimallah annakum satadhkurunahunna,
Allah mengetahui bahwasanya annakum satadhkurunahunna, kalian akan menyebut mengungkap ya, satadhkurunahunna atau meminang mereka, walakin la tuwa'iduhunna, akan tetapi jangan tuwa'iduhunna, kalian mengadakan perjanjian ya, tuwa'iduhunna, mengadakan perjanjian dengan mereka, sirron illa antakulu qaulan ma'rufa, secara rahasia, illa antakulu qaulan ma'rufa, kecuali hanya antakulu, hendak kalian mengucapkan qaulan, perkataan ma'rufa yang baik sesuai dengan syariat. Wala ta'zimu uqdatan nikah hatta yablughal kitabu ajalah. Wala ta'zimu, dan janganlah kalian menetapkan, memutuskan, uqdatan nikah, memutuskan akad ya, nikah, hatta yablughal kitab, sehingga sampai selesai ketetapan ajalah, masa idahnya. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Wa'lamu, dan ketahuilah kalian sesungguhnya annallah, sesungguhnya Allah, ya'lamu, mengetahui ma fi anfusikum, apa yang di dalam diri hati kalian, niat. Fahdharu, maka takutlah kalian kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah kalian annallaha ghafurun halim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyantun. Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran. Meminang dengan sindiran ya. Jadi perempuan yang boleh dipinang itu secara sindiran ialah perempuan yang dalam iddah karena mati suaminya, atau karena talak bain. Sedang perempuan yang di dalam iddah talak roj'i tidak boleh dipinang walaupun dengan sindiran. Jadi perempuan yang boleh dipinang secara sindiran ialah perempuan yang dalam iddah karena mati suaminya. Ya, sedangkan perempuan yang dalam iddah talak roj'i, iddah talak roj'i, itu tidak boleh dipinang dengan cara sindiran. Atau kamu sembunyikan keinginan kamu dalam hati. Jadi Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka, tetapi janganlah kamu membuat perjanjian. Jadi membuat perjanjian, ya, maksudnya perjanjian itu perjanjian untuk menikah dengan cara secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik, ya, perkataan sindiran yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddahnya. Ya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka takutlah kepadanya, kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyantun. Jadi tidak ada dosa bagi kalian, ini untuk kaum laki-laki, untuk meminang wanita-wanita yang sedang dalam iddah karena ditinggal mati oleh suaminya, dengan memberikan isyarat ataupun sindiran dan menyembunyikan maksud itu di dalam hati. Ya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui bahwa kalian tidak akan dapat bersabar untuk tidak membicarakan mereka. Karena itu Allah membolehkan isyarat ataupun sindiran, bukan dengan terang-terangan. Maka jangan kalian memberi janji, ya, memberi janji kecuali dengan cara isyarat yang baik. Jadi jangan juga mengadakan akad ataupun pernikahan, perkawinan sebelum masa iddahnya selesai. Takutlah kalian akan hukuman Allah, dan jangan berani melakukan larangannya. Tapi jangan juga kalian berputus asa karena kasih sayang Allah apabila kalian melanggar perintahnya, sebab Allah Maha luas ampunannya. Ya, jadi kalau orang sudah terlanjur berbuat salah, itu jangan berputus asa, karena Allah itu Maha luas ampunannya, memaafkan kesalahan dan menerima pertobatan dari
hamba-hambanya. Allah juga maha penyabar, tidak akan segera menjatuhkan hukuman terhadap orang yang melakukan kesalahan ataupun kejahatan. Jadi apapun keterlanjuran seseorang yang sudah melakukan pelanggaran hukum Allah, itu Allah tetap akan memberikan ampunan, karena ampunan Allah itu maha luas, pemaafan Allah juga maha luas. Ya. Fahdharu wa'lamu annallaha ghafurun halim. Annallaha ghafurun halim. Ya, ketahuilah bahwa Allah maha pengampun dan maha penyantun. La junaha alaikum, tidak ada dosa atas kalian, in talaqtumun nisa, jika kalian menceraikan istri-istri kalian, malam tamassuhunna, ya, selagi belum tamassuhunna, kalian menyentuh, mencampuri mereka, au tafridu lahunna fariidhah, atau sebelum kalian menentukan bagi mereka ketentuan mahar. Wa matti'uhunna, dan berilah mereka mut'ah atau pemberian ataupun penghibur. Alal musi' qadaruhu wa alal muqtiri qadaruh. Ya. Bagi orang yang mampu, yang kaya, qadaruhu sesuai kemampuannya, wa alal muqtiri, dan orang yang susah, yang miskin, muqtiri, qadaruhu sesuai kemampuannya. Mata'an bil ma'ruf, sebagai pemberian ataupun penghiburan bil ma'ruf dengan cara yang baik sesuai syariat. Haqqan 'alal muhsinin, ya, ini merupakan kewajiban atas orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya. Tidak ada dosa bagi kamu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang sebelum kamu sentuh ataupun campuri, atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaknya kamu beri mereka mut'ah, ya. Itu suatu yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya. Bagi yang mampu menurut kemampuannya, bagi yang tidak mampu juga menurut kesanggupannya. Yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Bagi kalian para suami tidak berdosa dan tidak berkewajiban membayar mas kawin apabila kalian mencerai istri sebelum menggaulinya dan sebelum kalian tetapkan mas kawinnya. Tetapi berilah mereka sesuatu yang dapat menyenangkan dirinya dan meringankan derita jiwanya. Itu semua hendaknya dilakukan secara sukarela, lapang dada. Orang yang kaya hendaknya memberikan sesuai dengan kekayaannya, yang miskin sesuai dengan keadaannya, kemampuannya. Ya, jadi pemberian itu termasuk kebajikan yang dilakukan oleh orang-orang yang berakhlak baik. Wa in talaqtumuhunna, dan apabila kalian menceraikan mereka min qabli an tamassuhunna, dari sebelum kalian menyentuh atau mencampuri mereka, wa qad faradtum lahunna fariidhah, dan sungguh kalian telah menentukan lahunna bagi mereka fariidhah, ketentuan mahar, fanisfu ma faradtum, maka bayarlah setengah ma faradtum, dari apa yang kalian tentukan, illa ayyafuna, kecuali jika ayafuna, mereka para istri memberi maaf ataupun membebaskan. Au ya'fua, atau memaafkan, membebaskan. Alladzi biyadihi uqdatun nikah, orang yang di tangannya memegang uqdat, ikatan nikah, ya. Wa anta'fu aqrabu littaqwa, dan bahwa kalian memberi maaf, membebaskan, aqrab itu lebih dekat kepada littaqwa, kepada takwa. Wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kalian melupakan kelebihan ataupun kebaikan al-fadla bainakum, di antara kalian. Innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah maha mengetahui, maha melihat, bima ta'malun, yang mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah maha melihat, ya, terhadap
apa yang mereka kerjakan. Innallaha bima ta'maluna basir. Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh ataupun campuri, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari yang telah kamu tentukan. Kecuali jika mereka membebaskan, ya, atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya, apa itu, suami ataupun wali. Jadi kalau wali yang membebaskan, maka suami dibebaskan dari membayar separuh mahar. Sedang kalau suami yang membebaskan, maka dia membayar seluruh mahar. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa, dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi sedangkan apabila kalian menjatuhkan tolak kepada istri sebelum kalian menggaulinya, sudah menentukan mas kawinnya, maka kalian berkewajiban membayar separuh mas kawin kepada mereka, kecuali kalau istri itu tidak menuntut. Ya, sebaliknya sang istri tidak boleh diberi lebih dari separuh kecuali jika suami itu rela untuk memberikan seluruhnya. Jadi kerelaan kedua suami istri itu lebih terhormat dan lebih diridhoi Allah, serta lebih sesuai dengan sifat-sifat orang yang bertakwa. Dan ingatlah bahwa kebaikan ada dalam sikap mengutamakan dan perlakuan yang baik kepada orang lain, karena hal itu lebih dapat untuk bisa membawa rasa kasih di antara sesama manusia. Ya, innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat atas apa yang kalian kerjakan. Ya, dieling-eling selawat sore.